Selamat malam sahabat pembelajar. Setiap Kamis malam, Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Live Talk with Oki mencakup berbagai macam topik yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa saja masalah kesehatan, ya, masalah keuangan, masalah hukum, dan juga masalah pengembangan diri dan berbagai macam topik lainnya. Pada malam hari ini saya berkesempatan mengundang seorang self transformation coach, yaitu Coach Lucy Kusman, dengan pembahasannya yang tentu saja sangat menarik ya teman-teman, Bapak Ibu semua, yaitu proses perubahan diri dengan cara yang lebih menyenangkan. Nah, seperti kita ketahui ya, perubahan diri kadang-kadang membutuhkan, dan kita pada malam hari ini akan belajar sesuatu. Bagaimana proses perubahan diri itu menjadi sebuah proses yang menyenangkan. Nah, saya sambut dulu Coach Lucy Kusman. Selamat malam. Selamat malam Mbak Oki. Selamat malam teman-teman semua. Iya, apa kabarnya? Baik. Baik ya. Gimana hari ini? Hari ini apa aja nih kegiatannya? Hari ini kegiatannya dari pagi tentu ada sesi ya, kalau hari kerja kan ada sesi. Saya sebagai facilitator, trainer, coach gitu. Jadi pagi kerja sampai sore, kemudian tadi bertemu dengan beberapa orang, meeting, malamnya bersenang-senang di sini di belajar sama teman-teman deh. Malam ini kita akan mendengarkan sharing sambil Coach Lucy-nya juga bersenang-senang ya, bahagia karena bisa membagikan sesuatu tentunya ya. Nah, kalau boleh tahu kegiatan Coach Lucy itu persisnya apa sih? Dan apakah ini sebagai karir terakhir atau pertama dan terakhir atau bagaimana? Kalau lihat dari rambutnya ini udah nggak mungkin karir pertama ini ya teman-teman ya. Di sini yang sama-sama saya kayak cuma Pak Wahyudi kayaknya nih ya, yang lain-lain masih muda-muda. Oh, ada Pak Haruno, salam kenal Pak gitu ya. Yang lain-lain masih muda-muda Mbak Oki. Jadi ini bukan karir pertama yang pasti gitu ya. Ini mungkin karir kedua kalau teman-teman membahasakan karir kedua. Ya. Karir kedua. Dulu saya awal karirnya pertama kali itu di otomotif ya, kemudian pindah ke kedutaan, bersenang-senang berkeliling-keliling, akhirnya nyampe di perbankan. Di perbankan lama Mbak Oki, sampai 20 tahun di perbankan. Ceritanya tadinya mau pensiun di sana gitu. Tapi kemudian jalan hidup membawa saya untuk memilih karir yang berbeda. Nah, sekarang karir saya kalau dikatakan karir kedua adalah masuk ke dunia people development, membangun orang-orang. Jadi trainer, jadi facilitator, jadi coach gitu ya, dan jadi penulis buku. Itu sekarang kegiatan saya. Wah, iya ya. Saya dengar Coach Lucy baru saja satu buku pertama ya, menyelesaikan satu buku pertama ya, dan baru aja beberapa bulan lalu. Mana bukunya? Mana bukunya? Ini buku pertama sendiri. Sebelum-sebelumnya sudah cukup banyak buku-buku yang berdua, bertiga gitu. Menulis bareng. Menulis bareng. Kalau ini lebih buku saya yang sendiri. Nanti kita banyak ngobrol tentang ini. Iya, metamorfoses ini kalau teman-teman ada yang mau mendapatkan bukunya gimana? Oh, ada link pembeliannya gitu ya. Saya lagi proses untuk masuk ke e-commerce, tapi sebetulnya sementara ada link pembeliannya. Ntar kita share lah pada teman-teman. Nanti ya, nanti di-share ya, di chat ya. Biar bisa menikmati juga. Iya, benar. Nah, katanya tadi Coach Lucy kan pindah tuh ya dari karir pertama, yang mungkin pasti mirip-mirip ya, makanya disebut karir pertama. Kemudian ini adalah karir kedua. Apa sih yang membuat Coach Lucy itu memutuskan, aduh ini kayaknya saya lagi, tetapi Coach Lucy berpindah atau gimana ceritanya? Sebetulnya dari awal menikah, udah lama banget tuh ya, dari awal menikah cita-citanya memang mau jadi ibu rumah tangga saja gitu. Dulu begitu Mbak Oki. Nah, kemudian saya nikah tahun 98-an ya. 96 sorry menikahnya. Nah, 98 itu kena krisis ekonomi ya. Moneter ya waktu itu ya. Krisis moneter yang pertama.
Nah, suami harus berhenti bekerja. Jadi saya kemudian bekerja menggantikan suami. Udah terus deh gitu. Akhirnya Ini, menikmati karirnya gitu dan terus berjalan karirnya. Nah, di dalam tahapan kehidupan yang lebih dewasa gitu ya, akhirnya saya menemukan ada tujuan lain dalam kehidupan saya gitu, yang akhirnya membuat saya berhenti bekerja dan persu menjalankan tujuan hidup yang memang menjadi arah baru saya gitu ya. Nah, sesuatu yang memang saya minati, sesuatu yang memang saya cintai, dan sesuai dengan apa yang saya inginkan, memiliki waktu lebih banyak dengan anak-anak dan keluarga. iya, waktunya sangat-sangat fleksibel ya. Kalau Coach Lucy sekarang, bisa menentukan kapan ya mau bekerja dan sebagainya ya. Wah, menyenangkan sekali. Nah, Coach Lucy, sebelum kita masuk ke nanti ya, mungkin ada materi yang akan di-sharingkan. Di sini kan judulnya adalah proses perubahan diri dengan cara yang lebih menyenangkan. Ya, apakah Coach Lucy menganggap bahwa sebuah perubahan diri itu pasti tidak menyenangkan? Atau kalau misalnya itu adalah menyenangkan, artinya tidak berubahnya tidak drastis, atau gimana iya pandangan ya, Coach Lucy? berubah itu mesti nggak enak aja. Ya nggak? Ya nggak, setuju nggak teman-teman? Ya nggak? Berubah itu nggak enak deh gitu ya. Karena kita keluar dari sesuatu yang udah biasa kita lakuin. Kalau berubah itu sesimpel kita berubah gaya rambut aja gitu. Saya udah awal-awalnya nggak nyaman. Atau yang pakai kacamata, yang oma-opa nih kayak saya ya. Kalau pakai kacamata, kita berubah kacamata. Secakep-cakepnya kacamata baru, pasti nggak nyaman awalnya. Ya nggak teman-teman ya? Adjusting lagi gitu ya. Jadi memang pasti ada rasa nggak nyaman. Nah, karena kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau perubahannya itu di planning, memang kita mau berubah ke arah sana, mendingan nggak oke gitu ya. Tapi dalam banyak cerita kehidupan kan kita kadang-kadang terpaksa harus berubah tanpa kita planning gitu. Nah, itu yang gimana tuh kita menanggapinya, keluar dari suatu situasi yang udah kita nyaman, terus harus melakukan sesuatu yang berbeda yang nggak kita siapkan. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi sebuah proses yang dikatakan tidak nyaman, tidak menyenangkan, karena biasanya orang fokus kepada apa yang hilang, ya kan? Aduh, biasanya saya tidak fokus pada apa yang akan didapat gitu ya, tapi apa yang sudah betul, hilang betul. pada saat ini. Nah, Nah, supaya bisa menyenangkan itu, ya kita sama-sama memahami bagaimana caranya. Nah, salah satu yang tadi Mbak Oki udah bilang, gimana fokus kepada apa yang akan didapatkan. Jadi lebih enak nanti teman-teman. Oke, nah kita kayaknya nggak sabar lagi, pengen dengar yang tadi sebagian besar juga ada di bukunya ya. Ya. Dan nanti mudah-mudahan teman-teman, jika nanti teman-teman ada yang mau membeli bukunya, nanti Coach Lucy akan memberikan linknya di chat kita. Silakan Coach, kalau ada yang mau disampaikan mungkin. Izin ya teman-teman ya, aku share screen ya. Karena ini sesinya juga santai, jadi saya punya beberapa slide yang ingin saya sampaikan. Tapi feel free aja kalau teman-teman pengen nanya atau apa ya Mbak Oki ya, tinggal taruh di chat kan? Ya kan? Oh ya, ya. Jadi gini, biasanya sih ya, kalau kita masih bisa bertanya jawab, kita lebih enak sih kalau nanti dikasih sesi, siapa yang mau bertanya tunjuk tangan kemudian bertanya langsung. Tetapi kalau ada yang nggak nyaman dengan bertanya langsung, boleh taruh di chat. Nanti saya akan bacakan untuk Coach Lucy. Bebas ya Mbak Oki ya, mau pakai cara apa aja ya. Yang penting kita bisa diskusi malam ini, ya nggak teman-teman ya? Oke. Silahkan. Izin ya, share screen ya teman-teman ya. Mau ngobrolin soal perubahan diri. Ya, perubahan diri mah udah jadi makanan kita setiap hari lah. Setiap hari kita berubah. Ini bagus banget nih gambarnya. Wow. Ya, terima kasih. Karena ada sebuah peribahasa, pasti teman-teman juga udah paham ya. Segala sesuatu yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Ya enggak? Nah, jadi tiap hari memang kita berubah. Ya, secara fisik pun kita berubah setiap hari. Ada jalur-jalur otak baru yang tumbuh, ada hal-hal baru yang kita pelajari, ya pasti kita belajar. Nah, saya itu mengalami banyak sekali perubahan di dalam hidup saya, ya. Nah, jadi kalau dibilang buku Metamorphoses itu apa sih gitu ya? Itu kayak buku autobiografi gitu ya, sebetulnya cerita tentang saya ya. Cuma dikemas dengan cara yang mudah dipahami. Karena kayak buku dongeng teman-teman. Isinya cerita tentang si Ular. Cerita-cerita. Oke. Jadi buku dongeng tapi ada
pembahasan-pembahasan dan ada PR-PR yang harus dikerjakan. Yuk kita satu-satu ya, kita jalanin ya. Nah, kalau kita lihat metamorphoses. Nah, saya menuliskannya ini adalah becoming more of you gitu ya. Karena more-nya huruf besar, apa itu? Nanti kita akan lihat. Ya. Sementara ini ada sedikit tentang saya, tadi udah keburu diceritain, teman-teman lihat gambarnya aja ya. Ini saya, ini alamat saya, semuanya teman-teman bisa nanti kontak. Kemudian ini kegiatan-kegiatan saya, flash aja biar teman-teman juga mengenal saya lebih lebih dalam ya. Ini saat rambutnya masih hitam ya. Nggak beda jauh gitu ya. Nah, kemudian di sebelah kanan itu saatnya rambutnya sudah mulai memutih gitu ya. Udahlah ya, merengkuh usia gitu ya. Jadi memang bersenang-senang ketemu dengan teman-teman di korporasi, memberikan training, pelatihan-pelatihan, bicara di conference baik nasional maupun internasional, kemudian bicara di TV, radio maupun menulis buku ya. Itu buku-buku yang rame-rame itu loh Mbak Oki. Oke. Sekarang tambah satu buku yang ya. sendiri. Itu kurang lebih saya ya. Nah, ngobrolin soal buku nih atau ngobrolin soal perubahan deh teman-teman. Saya ini menyadari ya, sebetulnya di dalam hidup kita ada 4 pilar yang sangat penting. Ada fisik, ada finansial, ya, ada mental, ada spiritual. Ya nggak teman-teman? Setuju nggak? Ini 4 pilar yang bikin kita itu hidup lah sebetulnya ya, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, dari pengalaman saya ketemu sama orang-orang, seringkali orang-orang itu berinvestasi untuk masa tuanya gitu ya. Ketika nanti mereka pikir, oh saya nanti kalau pensiun gitu ya, saya akan investasi lebih kepada finansial dan fisik. Sebenarnya tujuan investasi apa sih? Tujuan investasi adalah ada 3 hal ya menurut saya gitu. Yang pertama adalah tentunya menabung untuk sesuatu yang dinikmati nanti, gitu kan? Yang kedua adalah menjalankan prosesnya dari sekarang sampai nanti, gitu kan? Dan yang satunya lagi adalah belajar terus-menerus supaya investasinya bagus, gitu kan ya, teman-teman ya, yang namanya investasi. Nah, kalau nanti kita sudah pensiun, uangnya banyak, fisiknya sehat, tapi secara mental dan spiritual nggak ada investasi gimana? Iya kan? Yang seringkali nggak kita sadari itu, teman-teman. Nah, jadi saya pengen mengajak teman-teman semuanya untuk juga memikirkan pilar-pilar lain untuk diinvestasikan. Kalau secara fisik udah jaga kesehatan, cakep, gitu ya. Udah nabung punya investasi, cakep. Jangan lupa juga menginvestasikan waktu, gitu, menginvestasikan pembelajaran ya bertumbuh terus-menerus dari sisi mental dan spiritual. Hari ini kita akan fokus ke yang 2 itu, gitu ya. Mental, kekuatan kita maupun spiritual, bagaimana kita mengenali diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Begitu, teman-teman. Kalau di bawah tuh ada usia ya. Dari 0 sampai 20 tahun kan kita belajar, kuliah, lulus, yeay, gitu ya. Terus kerja sampai kurang lebih 56 tahun. Apa dong yang kita jalankan dari 0 sampai 56 tahun? Apakah sesuatu yang memang kita siapkan untuk menikmati masa tua kita atau enggak gitu ya. Jadi itu yang ingin saya ingatkan ke teman-teman. Nah, terus dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, kita itu akan punya 4 zona. Ya kan? Ada zona nyaman, zona aman, di mana teman-teman sudah sangat familiar, sudah sangat tahu dengan apa yang teman-teman lakukan. Ya, kayak saya sebagai seorang trainer udah jadi zona nyaman saya, udahlah merem aja jalan gitu ya, orang sehari-hari kerjanya itu gitu ya. Kalau Mbak Oki dulu jadi akuntan, dikasih hitung-hitungan kayak apa aja, mari kemari gitu kan. Tapi ketika kita berada di zona nyaman, kita seringkali terjebak berputar di situ-situ. Ya, perlu punya zona mimpi supaya kita bisa breaking the comfort zone. Kalau kita sudah punya zona mimpi, kita sudah berani masuk ke zona mimpi, kita berani ambil resiko untuk punya mimpi, maka kita akan bisa breaking the comfort zone. Nah, waktu punya zona mimpi, kita sudah mulai bermimpi nih. Sadari bahwa perlu ada keberanian dan pengorbanan supaya kita bisa masuk ke zona perjuangan. Kalau sudah melalui zona perjuangan, kita akan masuk ke zona sukses kita. Sejahtera, bahagia, ya. Tapi ingat dalam proses kehidupan ini siklus. Ketika kita sudah sukses,
besar kemungkinan kita akan kembali masuk ke zona nyaman. Setelah itu berputar lagi ke zona mimpi, perjuangan, dan zona sukses. Seperti itu. Nah, saya menganalogikannya dengan proses metamorfosis gitu ya kalau di dalam keseharian kita. Metamorfosis, proses perubahan dari ulat menjadi kepompong dan kupu-kupu. Kita lihat dulu ceritanya nih teman-teman ya. Ulat itu ya kelihatannya seperti itu ya bentuknya ya, tidak bagus gitu ya, dan kerjanya apa sih, merayap-merayap makan ya gitu-gitu aja. Nah, tidak kita sadari ternyata di dalam diri seekor ulat sudah ada yang namanya sel imajinar, sel-sel calon kupu-kupu yang nanti ketika berada di dalam kepompong ulatnya akan menderita tuh teman-teman, akan habis gitu ya. Nah kemudian setelah itu mulailah muncul potensi-potensi si sel imajinar, berubah pelan-pelan menjadi kupu-kupu. Setelah itu dia bisa berubah menjadi kupu. Itulah 4 zona kehidupan kita yang saya analogikan dengan proses metamorfosis ini gitu ya, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Kita sebagai manusia juga kita kayak gitu ya nggak sih teman-teman ya? Kadang-kadang kita jadi ulat gitu ya, kadang-kadang kita jadi kepompong ketika kita berjuang, kadang-kadang kita sudah jadi kupu-kupu yang bisa sukses dan berbagi kepada banyak orang. Nah, ini yang tadi Mbak Oki katakan teman-teman gitu ya. Nah, perubahan itu nggak mudah karena seringkali kita fokusnya kepada apa yang akan hilang, bukan fokus kepada apa yang akan kita dapatkan. Padahal saat berjuang, kita harus menyadari bahwa kita punya potensi yang luar biasa seperti ulat itu. Ya. Nah, kalau kita fokus kepada apa yang akan kita dapat, maka proses perubahan itu jadi harapan dan akhirnya lebih menyenangkan untuk berjalan. Nah, di dalam buku saya kasih model gini nih Mbak Oki nih, gitu. Metamorfosis, self transformation model. MORE itu singkatan dari mindset, options, risk, dan energi. Karena saya menyadari kalau kita mau bertransformasi ya, teman-teman sekalian ya, menjadi versi diri kita yang lebih indah, kita mesti memiliki mindset yang tepat. Bisa menciptakan pilihan-pilihan dalam hidup kita. Ya, enggak terus, aduh saya nggak punya pilihan. Enggak, kita bisa menciptakan pilihan-pilihan itu. Ya, berani mengambil resiko, dan akhirnya mampu menyalakan energi yang tidak akan ada habis-habis. Terus-menerus kita nyalakan. Jadi kalau punya MORE, kita bisa bertransformasi menjadi versi diri kita yang lebih indah. Di dalam buku saya, gitu ya, saya menggambarkan si ulat ini, seekor ulat, yang pengen bahagia hidupnya. Siapa dari kita yang nggak pengen bahagia? Semua pengen bahagia ya. Benar nggak sih? Gitu ya. Kita pengen bahagia. Nah, seringkali orang salah fokus. Pengen bahagia cepat-cepat, lupa langkah pertama adalah mengenali diri sendiri dulu. Nah, apa sih yang didapat? Ya teman-teman ya, ini apa ya, daftar isinya teman-teman bisa baca tuh bukunya gitu ya. Jadi di dalam buku ini kita akan ketemu dengan diri sendiri sebetulnya dalam bentuk si ulat, ya ulat yang nggak percaya diri, bingung, nggak ngerti tujuannya apa, gitu kan, dan akan menemukan banyak sekali coaching conversation, atau bukan banyak sekali, semuanya isinya adalah coaching conversation, obrolan antara ulat dengan si kupu. Nah, dari ngobrol-ngobrol itu kita bisa sama-sama belajar. Kalau kata pembaca buku-buku saya yang kasih sharing ke saya ya, mereka bilang, Lus, kita tuh kayak ditampar-tampar dengan sayang gitu. Pada saat kita membaca buku ini, kok gue banget gitu ya? Kok gue banget gitu ya? Duh gitu ya. Nah, kemudian karena bentuknya coaching conversation, si kupu ini yang menjadi temannya si ulat kasih latihan-latihan, kasih PR-PR. Terus si ulat ngerjain PR-nya. Nah, kita sebagai pembaca bersama-sama dengan si ulat mengerjakan PR itu. Dapatkan insight, pembelajaran, melakukan action plan gitu kan. Sehingga nanti di ujungnya diharapkan kita bersama-sama dengan si ulat berubah jadi kupu-kupu yang indah. Proses perubahan dirinya itu dijalankan juga sama kita. Ya. Nah, bentuknya kayak gini nih, teman-teman bukunya ya. Ada cerita dongeng tentang si ulat ini. Ada quotes-quotes yang memang saya temukan sendiri gitu ya di dalam untuk memperkuat insight-nya kita. Dan yang sebelah kiri teman-teman bisa lihat itu PR-PR-nya dikerjain bareng sama-sama si ulat.
Jadi si ulat berproses, kita juga berproses. Prosesnya dari mana ya? Dari mulai dia kemudian, oh ya, menemukan ya mindset saya itu apa sih gitu ya. Ternyata kita seringkali terjebak di dalam mindset tembok, di mana kita ngerasa kejedot-jedot. Gitu ya. Nah, di situ kemudian ulat belajar bagaimana merubah mindset temboknya menjadi mindset pintu. Kemudian ngobrol lagi sama si kupu, ngerti tuh bagaimana rumus bahagia, bagaimana ketemu sama pohon pirala gitu ya, pikiran, perasaan, dan perilaku, ya apa yang bisa dilakukan. Setelah itu sama-sama ya kita suka terjebak dalam ketakutan-ketakutan kita ya teman-teman ya. Ula juga begitu. Ketika terjebak dalam ketakutan-ketakutannya, mari kita menyadari sebetulnya ketakutan itu punya 3 garis waktu. Ada ketakutan dari masa lalu, ketakutan yang real, yang sekarang, dan ada ketakutan-ketakutan yang datang di masa depan. Kemudian ulat itu diajak untuk menggali ke dalam dirinya bagaimana berani mengambil resiko. Langkah-langkahnya apa saja untuk mengatasi ketakutan-ketakutan. Ketemu dia sama si tirai gitu ya. Tirai itu singkatan juga sih, Ibu ya. Tujuan yang jelas, kemudian internal dialog, rencana, kemudian aksi, dan insight atau inspirasi dari pembelajaran-pembelajaran kehidupan masyarakat. Ketika dia sudah buka tirainya, berani deh ya. Jadi kita akan mengikuti prosesnya seperti itu. Terus, nah ini ya, sebetulnya nanti kita akan punya 3 superpower ya teman-teman, 3 superpower. Superpowernya apa? Superpower yang pertama adalah kesabaran dalam menjalankan proses perubahan kita, menyadari bahwa kita itu nggak sempurna dan nggak apa-apa, ya. Dan yang terakhir adalah yang penting banget, kita juga belajar untuk memaafkan. Karena memaafkan diri sendiri itu sama pentingnya seperti memaafkan orang lain. Kita seringkali jauh lebih mudah memaafkan orang lain loh, teman-teman. Ya nggak sih? Memaafkan diri sendiri kadang-kadang tidak semudah itu. Padahal kita memang bikin salah. Dan jangan khawatir, teman-teman. Kita akan bikin salah lagi gitu di sekarang dan masa depan, ya. Karena pada saat kita melakukan sesuatu bisa jadi kita belum punya kesadaran, belum punya pengetahuan, belum punya kemampuan. Ya udah nggak apa-apa. Tinggal kita perbaiki, belajar, dan nanti kita jadi lebih baik di masa depan. Saya ingat ya satu quotes yang dari si kupu kepada si ulat begitu. Dia mengatakan, "Ulat, saya tuh bangga banget deh sama kamu kalau kamu sukses. Tapi sebetulnya saya jauh lebih bangga ketika kamu gagal. Karena saat kamu gagal, artinya kamu berani mencoba. Dan yang kedua, saat kamu gagal dan mencoba lagi, kamu akan mulai dari 1 anak tangga lebih tinggi." Itu yang selalu saya ingat kata-kata si kupu kepada si ulat ya. Jadi dalam proses kehidupan saya juga seperti itu teman-teman gitu. Seringkali pada saat gagal kita kayaknya jatuh ya. Tapi sebetulnya enggak tuh. Saat kita gagal kita akan mulai dari 1 anak tangga lebih tinggi karena kita belajar. Jadi no worries ya, jangan khawatir. Gagal aja nggak apa-apa. Itu proses pembelajaran. Nah teman-teman, udah itu ceritanya tentang buku saya gitu ya. Nah sekarang kita waktunya ngobrol. Ini sedikit aja teman-teman sosial media saya maupun alamat. Jadi kalau nanti waktu kita kan cuma sebentar ya Mbak Oki ya gitu ya. Kalau kemudian teman-teman setelah tutup Zoom baru keinget, oh ya ada yang pengen saya tanya ya, belum sempat. Ya udah chat aja gitu ya di DM di Instagram atau WhatsApp saya. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut tentang pertanyaannya teman-teman yang mungkin belum tertanggapi sekarang. Pertanyaan Mbak Oki tadi, mau pesan bukunya di mana, silakan ke sini. Nanti saya akan copy dan masukin ke chat tadi ya, biar teman-teman bisa pesan. Bukunya seru banget kata orang-orang karena isinya dongeng, tapi sambil dongeng kita sambil ngerjain PR-PR, sambil kita juga berubah, banyak inspirasi yang didapat dari proses mengikuti obrolan antara si ulat dan si kupu. Teman-teman, gak gampang ya perubahan ya, tapi bisa jadi petualangan yang sangat mengasihkan dalam menjalankan proses perubahan itu kalau kita fokus kepada apa yang mau kita tuju secara jelas. Itu ceritanya Mbak Oki. Iya, baik Coach Lucy. Tapi saya jadi pengen tahu nih dari selama ini pengalaman Coach Lucy ya. Mungkin dari klien-klien, boleh klien itu kan pasti juga di corporate juga ada individual-individualnya yang mungkin terkait ya dengan Coach Lucy ya. Boleh nggak diceritakan sebuah
kasus ya tentang perubahan. Jadi karena mungkin saja teman-teman sahabat pembelajar di sini ingin tahu juga sebetulnya yang dimaksud dengan lebih mengenal diri itu seperti apa gitu ya. Dan kenapa sih orang-orang harus perlu kayak perenungan untuk mengenal diri gitu. Jadi boleh nggak dikasih satu studi kasus yang pernah terjadi yang paling menarik atau yang benar-benar bisa menginspirasi teman-teman? Kalau nyeritain orang lain kan jadi gosip ya, gitu ya. Gimana kalau saya ceritain saya sendiri? Diri sendiri ya. Oke, sip. Kan orang lainnya juga nggak disebut sih. Iya, nggak disebut ya. Tapi mungkin yang memang kita alami sama-sama nih ya teman-teman. Di dalam setiap tahapan kehidupan kita kan berubah ya. Kalau buat saya, satu yang ingin saya sharingkan ke teman-teman adalah proses perubahan diri saya sebagai seorang ibu, ya, sebagai seorang mom gitu. Kalau kita lihat, anak-anak tuh kan berkembang dan berubah. Dan sebagai seorang ibu, saya juga berkembang dan berubah. Saya nyaman banget menjadi ibu yang tipe A gitu ya. Yang menurut saya sudah cukup baik lah ya, ketika saya bisa mendidik anak-anak saya dengan baik, kemudian memberikan nilai-nilai kehidupan kepada mereka, mengajari mereka belajar, menyediakan berbagai macam fasilitas dalam hidup mereka. Saya pikir saya udah jadi ibu yang baik. Ya. Nah, itu kan jadi ulat, kalau gambaran tadi saya jadi ulat, udah nyaman gitu ya, terus anak saya tumbuh dewasa. Di sini ada yang punya anak-anak yang tumbuh dewasa ya, Bapak dan Ibu ya. Wah, kan merasakan dong kira ya. Ya bagaimana kemudian cara kita sudah sangat harus berbeda. Kebetulan anak saya juga yang satu tidak tinggal di Indonesia ya. Jadi culture-nya budayanya jadi sangat berbeda dengan saya. Itu cukup frustasi. Ketika saya punya mimpi jadi ibu yang baik gitu ya, itu frustasi karena saya nggak tahu caranya. Dan saya masih punya mindset seperti ini. Apa yang saya ajarkan kepada anak-anak saya mestinya mereka lakukan. Saya lupa bahwa anak-anak saya adalah individu, ya kan? Dan itu sebuah tidak pribadi. Dalam kendali kita ya. Dan anak kita itu tidak dalam kendali kita. Ya. Betul. Dan anak kita adalah seorang individu yang berkembang juga gitu. Jadi nilai-nilai yang saya tanamkan itu memang menjadi bagian dari kehidupan mereka, tapi bukan nilai-nilai saya yang akan mereka bawa kan. Mereka punya nilai-nilai yang mereka tumbuh kembangkan sendiri. Nah, itu struggling Mbak Oki pada saat itu, karena jadinya saya merasa gagal sebagai orang tua, nggak bisa nyaman berhubungan dengan mereka karena cara berpikirnya sudah sangat berbeda dan sebagainya. Sampai kemudian saya menyadari bahwa sesungguhnya setiap orang berhak untuk menentukan apa yang mereka inginkan. Justru sangat perlu untuk tahu tujuan hidup mereka seperti apa yang penting untuk mereka. Yang menarik nih ya, dari dulu, dari anak kecil sampai anak remaja, saya tuh benar-benar pengen ngajarin anak-anak saya supaya anak-anak saya itu berani mengambil keputusan-keputusan sendiri. Tapi menariknya, ketika mereka mengambil keputusan-keputusan sendiri, kita panik sebagai orang tua. Loh, kok beda keputusannya sama saya gitu? Loh, bukannya itu yang diajarin dari kecil gitu kan? Benar nggak sih teman-teman ya? Iya. Jadi buat teman-teman yang punya anak-anak masih balita atau anak-anak remaja, betul-betul pengen jadi ibu yang baik, mengajari mereka mandiri, mengajari mereka pandai mengambil keputusan, mengajari leadership. Tenang, pada saat mereka dewasa, jangan berubah lagi haluan, pengen jadi anak-anaknya kecil lagi gitu ya. Saat mereka berani mengambil keputusan kita harus menghargai. Iya, nah seringkali juga sebagai orang tua gitu ya, kita pengen keputusan kita gitu yang yang dijalankan ya. Nah ini memang sebetulnya nggak boleh kita mengambil keputusan untuk orang lain. Karena orang lain yang akan mengalami semuanya. Nah ini yang kadang-kadang dilupakan sih, benar Coach Susi. Iya. Karena kita merasa lebih tahu kadang-kadang gitu ya. Benar banget gitu ya. Apalagi mama gitu kan. Oh saya lebih ngerti pengalaman gitu ya. Padahal nggak mesti pengalaman kita bisa diterapin ya Mbak Oki ya. Dengan situasi yang berbeda. Nah itu sebagai orang tua pengalaman saya. Bagaimana kemudian saya berani merubah diri saya, nggak gampang ya, karena harus ngebongkar kan berarti ya mengenali siapa saya saat ini. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, bagaimana perilaku saya, kenapa saya jadi seperti ini, dan menerima berbagai macam emosi yang kadang-kadang tidak nyaman. Itu adalah proses saya. Sampai akhirnya bisa menemukan caranya gitu ya, menerima,
menyadari, menerima, mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku saya. Ketika itu sudah terjadi, jauh lebih mudah menjadi seorang ibu yang terus mengikuti perkembangan anak-anak. Itu pengalaman saya secara personal. Kalau secara profesional mungkin yang menarik kayak tadi tuh Mbak, buat teman-teman ada karya yang nasibnya sama kayak saya nih, dari karyawan yang nyaman terus harus jadi entrepreneur atau jadi self employee gitu ya, bekerja sendiri. Itu juga sebuah pengalaman perubahan yang sangat tidak mudah, membuat saya banyak sekali harus belajar dan akhirnya bisa menemukan cara-cara untuk menjadi diri saya yang sekarang. Itu nggak gampang ya. Ya nggak, ada di sini yang dari teman-teman yang berubah haluan dari karyawan menjadi entrepreneur atau jadi self employed. Ada Bapak dan Ibu? Oh, ada yang ngangguk-ngangguk. Asik ada ya? yang gini-gini aja. Waduh, blueprintnya bubar itu. Apa yang direncanain jadi nggak seperti yang kita harapkan. Nah, itulah makanya penting untuk terus-menerus belajar mengenali diri sendiri dan mengembangkan diri. Itu Mbak Oki. Nah, Coach Lucy, kalau kembali lagi ya dari pengalaman, dari apa yang dialami ya, seseorang itu berubah ya. Tadi kan dikatakan tentang takut, ada rasa takut untuk berubah. Nah, tetapi kalau selama ini Coach Lucy temukan, benarkah orang itu tidak mau berubah karena rasa takut atau karena rasa malas? Ini, orang nggak mau berubah karena ada resiko. Karena ada resiko ya. Dan tiap orang punya pemaknaan sendiri-sendiri tentang resikonya. Ya, kalau orang malas resikonya adalah jadi capek. Aduh enggak, capek. Itu kan resikonya orang malas kan. Tapi kalau orang takut resikonya adalah aduh nanti ada sesuatu yang mengerikan terjadi. Kan? Jadi menurut saya kenapa orang tidak mau berubah? Karena ada resiko dan tidak ngerti bagaimana menangani resiko itu. Nah, itulah yang menjadi sangat penting. Kan gini, siapa sih yang punya resiko? Iya nggak teman-teman? Setiap hari juga kita keluar rumah udah ketemu sama resiko gitu kan. Bangun tidur buka mata juga udah ada resiko gitu kan. Nah, namun seringkali ketakutan kita muncul dari gambaran tentang resiko tersebut. Jadi perlu ada 3 cara nih Mbak Oki nih untuk menangani si resiko itu gitu ya. Pertama adalah kenali dulu sebenarnya resikonya apa. Itu benar-benar resiko atau cuma film yang kita bikin sendiri gitu ya. Nah, itu resikonya apa. Yang kedua, coba dianalisa lagi, ya, secara sungguh-sungguh. Apa resikonya, seperti apa, dampaknya seperti apa, dan sebagainya. Dan setelah itu, belajarlah untuk mengelola sedikit demi sedikit resiko. Kalau udah lakukan 3 langkah itu, sebetulnya kita bisa menangani resiko dengan cara yang tepat. Nggak perlu semuanya kita selesaikan, tapi kita bisa tangani resiko kita dengan sesuatu yang bisa kita kerjakan, ya. Jadi mengelola resiko dengan lebih baik. Gitu sih Mbak kalau menurut aku ya. Kalau orang tuh nggak mau keluar dari comfort zone ya resiko lah gitu. Siapa yang dengan sukarela menerjang resiko? Semua orang pengen ada di tempat yang nyaman, ya nggak? Tempat yang aman. Iya. Nah, kalau menurut Coach Lucy lagi ya, apa kaitan antara perubahan dengan kebiasaan? Perubahan dan kebiasaan ya. Nah, ini seru nih gitu ya, perubahan dan kebiasaan. Kebiasaan itu sesuatu yang sudah kita kenali. Ya kan? Sesuatu yang udah nyaman buat kita. Nah, perubahan itu kita masuk ke dalam sesuatu yang tidak kita kenali. Bisa jadi sesuatu yang asing buat kita. Nah, gimana sih untuk bisa berubah? Ya, ada 3 hal yang bikin kita berubah nih, teman-teman. Ya, mau, mampu, sama strategi. Contoh Lucy deh, balik lagi nih, Mbak Oki, Lucy. 25 tahun sampai 30 tahun kerja, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, ya. Terus udah gitu berhenti kerja, ya, nggak usah bangun pagi, tidur sampai siang, bangun jam 11 siang, jam 10 siang, suami kerjanya nggak ngantor, ya kan anak-anak sudah dewasa, udah bisa ngurus diri sendiri, nggak ada push untuk bangun pagi, santai aja. Lah kerjaan berantakan semua bukan? Proposal nggak dibikin, ya kan? Banyak hal-hal yang terbengkalai. Ada perubahan yang harus saya lakukan. Nggak gampang. Kenapa? Karena tadi udah nyaman, ya kan? Udah nyaman. Terus akhirnya yang saya lakukan adalah 3 hal tadi. Mau berubah? Mau, jelas. Mampu berubah? Mampu. Ada waker. Mau bangun pagi? Ada waker, bisa kok, gitu ya.
Nah, tapi nggak jalan. Kenapa? Karena bisa jadi strateginya salah. Jadi yang saya lakukan apa, teman-teman? Saya pindah ke rumah mertua 2 minggu. Di rumah mertua dalam berani rangka bangun jam itu ya, 11. dalam rangka berubah itu Iya. pindah ke rumah orang Iya, mertua. strategi, ya kan? Berani bangun jam 11, kagak berani. Bangun pagi, jam 6 pagi, gitu kan ya. Bikin teh, ngobrol sama mama, gitu. Nah, dalam 2 minggu saya menyadari ternyata kalau bangun pagi, banyak yang bisa dikerjain ya. Diingetin lagi tentang perubahan yang ke arah yang lebih baik itu ya. Lama-kelamaan, saya jadi bisa bangun lebih pagi. Langsung jam 6? Enggak. jangan terlalu agresif ya gitu ya. Jam 8 udah bagus gitu. Lama-kelamaan jam 7, jam 6. Sekarang udah normal lagi seperti itu. Jadi memang mau itu nggak cukup. Mampu juga nggak cukup. Perlu ada strategi, teman-teman, untuk bisa berubah dari habit atau kebiasaan-kebiasaan yang udah kita nyaman gitu, Mbak. Itu pengalamanku, teman-teman. Nah, ini jadi silahkan kalau yang merasa bangun tidurnya susah ya, bisa dicontoh. Pindahlah ke rumah mertua 2 minggu ya. Oke, menarik juga nih Coach Lucy. Nah, teman-teman, ada nggak pertanyaan yang akan disampaikan? Mungkin langsung, mungkin chat. Ini kalau di chat nih adanya Mbak Lucy keren rambutnya katanya nih dari Mbak Rustina. Mbak, ini asli loh, jangan terjebak ya, jangan bilang ini di chat ya, ini asli Uban, sama kayak Pak Wahyudi. Nah, ini makanya Pak Wahyudi langsung pertanyaan pertama nih, Coach Lucy. Silakan, Pak Wahyudi. Malam, Bu Lucy, malam Bu Oki. Malam Pak Wahyudi. Bu Lucy, kalau itu kan perubahan itu kan sering ya terjadi ya, kita udah sering berubah. Tapi kalau perubahannya terjadi pada orang-orang yang more, maksudnya tadi itu over lah, double atau triple, energi triple keinginannya itu cara meredamnya gimana? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, terhadap orang yang berubah itu udah sering berubah, terus lama-lama capek untuk berubah lagi. Nah, itu gimana caranya? Ya, Pak ya. Ntar dulu saya catat ya, Pak. Yang pertama adalah kalau double, maksudnya perubahannya ekstrim gitu ya, Pak ya? Ekstrim, sering. Jadi bukan sekali berubah, maksudnya satu kali berubah ikuti siklus, tapi ini double atau triple. Sering karena over energi, over jalannya kan, over pensiunnya, over jalannya, itu yang pertama. Yang kedua, terhadap orang yang sering berubah, terus capek untuk berubah lagi. Nah, itu gimana caranya? Iya, Pak ya. Nah, yang pertama dulu Pak Wahyudi nih, kalau orangnya berubah secara ekstrim, pertanyaannya dia memang mau berubah secara ekstrim itu maunya dia atau enggak? Ya, over. Jadi kita mau terhadap orang yang berubah secara ekstrim itu kita harus mensikapinya gimana gitu. Kitanya yang harus mensikapi. Kita harus mensikapinya gimana. Kalau ada orang yang berubah secara ekstrim, gimana sikap kita gitu ya. Ini menarik nih, gimana sikap jadi bukan orang berpikir berubah satu kali, nanti tunggu lagi sana nyaman, bukan. Dia berubah berkali-kali dalam keadaan sesaat. Tapi perubahannya positif apa enggak? Biasanya sih plus dan minus. Pokok berubah mereka. Iya. Nah, itu yang terjadi. Nah, menarik Pak Wahyudi, perubahannya positif apa enggak? Menurut dia apa? Gitu ya. Menurut kita bisa positif, bisa negatif, tapi menurut dia apa? Gitu ya. Menurut dia selalu positif. Menurut dia selalu positif. Ya. Tapi buat kita enggak gitu ya Pak ya. Oke, ini menarik nih. Setiap orang punya apa ya Pak ya? Punya harapan dalam hidup mereka gitu ya, punya tujuan dalam hidup mereka ya, dan setiap perubahan pasti menuju pada tujuan yang diharapkan. Biasanya begitu ya. Kalau ini perubahan yang memang dia lakukan dengan sengaja ya. Kalau perubahannya terjadi karena contoh pandemi, sesuatu yang di luar kontrol itu beda cerita. Tapi kita kanlah seseorang yang berubah dengan ekstrim gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita? Buat saya Pak, yang paling terpenting dalam sebuah relasi gitu ya, yang paling terpenting dalam sebuah relasi adalah memahami dunia mitra bicara kita, memahami dunianya orang yang sedang kita hadapi. Kalau misalnya dia itu berubah secara ekstrim, langkah pertama adalah pahami dulu kenapa dia seperti itu dan apa dunianya dia. Karena perubahan ekstrim itu kalau bicara soal iceberg ya Pak ya, gunung es itu kan cuma di ujungnya aja ya kita lihat ya, dia berubah ekstrim.
Tapi sesungguhnya apa yang dia pikirkan, dia rasakan, apa yang dia butuhkan, itu kita nggak lihat. Maka langkah pertama adalah pahami keseluruhan dia, supaya kita bisa menanggapi dengan keseluruhan dirinya dia, bukan hanya perilakunya saja. Contoh konkretnya ya Pak ya, anak saya usia 18 tahun perempuan mengatakan begini kepada saya, Mam, saya mau ke Toronto ya. Hah? Gimana? Nggak ada siapa-siapa di sana Pak, nggak ada saudara, nggak ada siapa. Saya mau ke Toronto ya. Ulang katanya gitu ya Coach Lucy. Gimana? Ya, sendiri ya. Mau ngapain? Mau jadi global citizen. Oke. Baiklah, gitu. Akhirnya singkat cerita Pak, ekstrim kan? Bawa koper 2 sama ransel, pergilah dia ke sana. Sendirian. Ya, sendirian. Nggak apa-apa. Saya sebagai orang tua sudah membekali dia dengan berbagai macam hal. Sekarang waktunya pembuktian kan? Ya kan? Anak saya mengatakan begini, kalau mau percaya sama saya, Mam, percayalah 100%. Jangan dikorting-korting. Kalau Anda percaya sama saya, Mam, berikan kepercayaan itu, saya akan buktikan saya bisa. Berangkat dia Pak, ekstrim kan? Sampai sana sekolah dong, ya kan? Udah sekolah, sesuai dengan yang diceritakan, di tengah-tengah jadi penyanyi dong, Pak. Ekstrim nggak? Ekstrim ya? Ya kan? Ibunya kerjaannya training, anaknya penyanyi ekstrim kan? Nah, mari kita lihat yang dia seperti itu tuh kenapa? Apa perasaan dan pikirannya? Apa kebutuhannya dia? Ketika sudah sampai pada pemahaman itu, Pak, saya paham kenapa dia jadi seperti itu. Dan it's okay, nggak apa-apa. Ya, jadi nomor 1, bagaimana menghadapi perubahan ekstrim? Ekstrim itu ujungnya doang. Ingat-ingat Pak, bukan keseluruhan diri dia. Bapak perlu pahami pikiran, perasaan, kebutuhan dia. Yang pertama, mudah-mudahan jawab ya Pak Wahyudi ya. Nah, yang kedua. Pak Wahyudi senyum kayaknya kejawab deh. Iya. Jawab atau kecolek Pak? Jangan-jangan sama pengalamannya gitu ya. Nah, Hampir Bu. Hampir. Suami saya bankers Pak. Dalam kehidupan tiba-tiba ekstrim jadi pemain band. Ayo gimana Pak? Nah, itu jadi ya mari gitu ya. Gitu. Kita nikmati kan setiap orang punya tujuan sendiri. Kenapa harus kita paksain tujuan kita? Dan kenapa harus kita paksain apa yang benar menurut kita gitu kan? Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau capek berubah berarti nggak benar-benar berubah Pak. Iya nggak sih? Kalau capek berubah berarti nggak benar-benar berubah. Atau kalau balik ke buku saya ya, atau dia belum jelas tujuannya apa. Jadi dia berubah hanya mengikuti apa yang dia pikir saja dia harus berubah. Nah, atau bahkan yang orang-orang lain katakan ya Bu Lucy. Thank you Mbak Oki ya, dia berubah untuk mengikuti keinginan orang lain. Sehingga dia capek. Nah, jadi untuk sebuah perubahan yang terutama adalah memahami tujuan saya itu apa secara jelas. Kalau di dalam buku saya itu dibimbing tuh si Ula tuh sama si Kupu. Jadi kamu tuh maunya apa gitu? Apa yang jadi tujuan kamu? Oh saya pengen bahagia. Oh bahagia itu seperti apa gitu ya? Dan terus dikupas sampai dia betul-betul jelas sebetulnya. Apa yang dia inginkan, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, rencana yang ingin dia bangun seperti apa. Setelah itu, maka perubahannya jadi jauh lebih menetapkan. Karena sesuai dengan tujuan kita. Kalau mau bicara teori sedikit ya Pak Wahyudi ya, teorinya begini. Ketika kita selaras tujuan, nilai-nilai kita, dan perilaku kita sejahtera. Dan perubahan itu jadi lebih menetap. Nah seringkali banyak orang yang tujuannya aja nggak jelas Pak, gitu. Nggak juga paham nilai-nilai hidup dia apa dan apa yang penting untuk dia gitu. Maka perilakunya jadi berantakan, ke kiri ikut, ke kanan ikut, ke depan ikut. Nah, itulah yang bikin perubahan-perubahan itu jadi bikin capek karena bukan dirinya. Bukan tentang dia, tapi tentang bagaimana dia memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar. Begitu Pak Wahyudi. Oke, Bu. Cukup menjawab Pak? Aman, tentram, damai? Cukup, Bu. Nah, ini matur nuwun Pak. Iya. Matur nuwun, Bu. Baik, ada lagi teman-teman yang mau curhat? Curhat. Ada nggak teman-teman yang mau curhat, mau bertanya, ya, atau mau sharing sesuatu, pernah mengalami sesuatu? Silahkan. Kita di sini belajar untuk dari pengalaman orang lain juga, ya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Mungkin Ibu Sri yang barusan membuka kamera, ada yang mau ditanyakan, Bu Sri?
Kalau Mbak Ayu tanya bukunya bisa beli di mana, ini saya udah kasih linknya. Silahkan diklik aja nanti. Sorry. Ya, silahkan Ibu Ayu. Atau saya ini lagi ya, saya klik lagi. Klik aja di situ Bu, nanti tinggal apa? Tinggal ya, gitu ya. Oh iya teman-teman, acara ini dalam 2 atau 3 hari akan ada di YouTube Indonesia Belajar. Ya, tinggal ingat flyernya dan kemudian judulnya. Nanti teman-teman akan bisa mendapatkan ini di YouTube Indonesia Belajar dan teman-teman juga bisa sharingkan ke orang lain yang kebetulan hari ini nggak bisa ikutan. Dan saya di sini juga sekalian menghimbau teman-teman untuk follow Instagram Indonesia Belajar, Indonesia_belajar.id, benar, dan Facebooknya indonesiabelajar.id. Dan jika teman-teman ada yang suka dengan acara-acara seperti ini, seperti saya katakan tuh topiknya berbagai macam, teman-teman juga bisa ikut di WA grup kita, WA grup Indonesia Belajar Idayanti Sudiro. Ya, jadi teman-teman bisa WA ke Mbak Endah kalau hari ini teman-teman daftar dengan Mbak Endah, atau ke WA saya juga bisa. Nah, silahkan teman-teman, ada lagi? Nah, itu ada pertanyaan. Aku bacain ya, Mbak Oki ya. Bu Lucy, sebagai orang tua. Bu Lucy, sebagai orang tua. Yes, saya bacain ya. Oh iya, bagaimana Bu Lucy sebagai orang tua dalam menyikapi perubahan anak-anak milenial dan yang bekerja WFH dengan metaforsa zaman now, new normal, yang menghadapi era digital dan etika dalam metaformosa di medsos dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Ibu. Ini Ibu siapa pertanyaannya? Dari Ibu Rosalia. Bu Rosa ya. Bu Rosa, karena pertanyaannya berjenjang, kalau bahasa Indonesia itu pertanyaannya berjenjang, boleh mungkin dipertajam yang paling ingin Ibu ketahui apanya nih Bu, gitu. Bagaimana sikap anak-anak, sikap kita sebagai orang tua menangani anak milenial, apanya dari sikap mereka nih Bu yang perlu kita tangani nih Bu? Boleh nggak dibuka aja mic-nya ya, kita ngobrol ya. Lebih mengerucut ya. Biar lebih mengerucut pertanyaannya. Yes. Monggo Bu Rosa. Soalnya gini, Mbak Lucy, Bu Rosa ini termasuk orang yang cukup sering ikut ya di Indonesia Belajar. Hebat. Kalau kebetulan sedang tidak ngomong cucunya. Jadi kadang-kadang kalau waktunya nggak bisa, kadang-kadang dia juga nggak bisa buka kamera nih. Di mute nggak bisa dibuka, sorry. Bisa dibantu Mas Dio atau Bu Endah? Iya. Monggo silahkan. Jadi menghadapi anak-anak milenial ya. Sekarang udah bukan milenial lagi kali Bu. Milenial udah pada punya anak ya. Sekarang lebih Endah kayak anak-anak alfa ya. Mas Dio bisa bantu? Oh sudah ya. Oke. Monggo Bu, silahkan Bu. Silahkan Mbak Rosalia. Sudah selesai sebagai oma. Iya, sama dong Bu, kita sudah oma ya, gitu ya. Udah oma-oma. Kalau mau dibuka, itunya juga boleh. Belum bisa buka katanya Bu. Bisa lebih santai. Belum bisa buka katanya. Buka mic-nya. Itu dari Bu Rosalianya Bu yang bisa buka. Oh iya, Ibu. Rosalia bisa dibuka mic-nya. Atau kalau sulit ya udah nggak apa-apa Bu. Ya, saya coba jawab ya gitu nanti. Saya mau lihat wajahnya Bu Rosalia mana ya supaya nanti bisa ngangguk-ngangguk kalau ternyata benar gitu. Mana Bu Rosalia nih? Ada di bawah nih Rosalia Amelia namanya. Oh iya Bu Rosalia, iya. Baiklah Bu. Jadi menghadapi, kalau saya coba pahami ya pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai orang tua menghadapi perubahan anak-anak milenial dan yang bekerja WFH gitu ya. Anak-anak yang zaman sekarang lah ya Bu ya, yang sekarang belajar ya Bu, menghadapi anak-anak dan cucu yang saat ini WFH. Mereka juga punya pressure, punya tekanan yang nggak mudah Bu Rosa gitu ya saat ini WFH. Karena anak-anak umur-umur segitu, anak-anak yang lagi bergaul kan, iya nggak sih? Senang hangout, senang jalan-jalan, sementara harus kerja dari rumah. Nah itu nggak mudah. Kemudian karena mereka jadinya stres gitu ya, stres dalam pekerjaan, menghadapi pekerjaan yang baru. Kalau lagi WFH itu Bu, bisa Zoom meeting back to back dan terus-menerus tidak berhenti-berhenti.
mereka cukup banyak tekanan-tekanan yang dihadapi dalam pekerjaan. Di rumah mereka juga tertekan. Kenapa? Nggak bisa keluar rumah. Pengen ngopi, pengen jalan-jalan, nggak bisa. Jadi double. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Jadi orang tua, Bu, ini berempati kepada mereka gitu. Kalau sikap mereka aneh-aneh ya mereka memang lagi stres gitu. Ya. Nah, kalau mereka kemudian ngebentak kita atau mereka kemudian sikapnya jadi nggak menyenangkan di rumah, ya coba diingat-ingat. Kita pernah jadi remaja, mereka belum pernah jadi orang tua. Jadi harus lebih mengerti yang mana, yang remaja apa yang orang tua, gitu ya. Jadi kitanya memang harus lebih sabar. Kemudian coba melakukan diskusi sama mereka. Apa yang saat ini mereka rasakan, kenapa mereka seperti itu, apa yang mereka inginkan, dan bantu mereka untuk mengatasi itu. Jadi kalau sudah rusuh di kepalanya, jangan sampai di rumah kita bikin rusuh juga dengan omelan-omelan kita. Sehingga rumah jadi tempat perang. Ya, nggak enak kan gitu ya. Nah, marilah kita sebagai orang tua mencoba memposisikan di dalam situasinya mereka. Stresnya tinggi, mereka stres, sangat stresful anak-anak milenial itu saat ini. Kita perlu bantu mereka untuk merasa lebih tenang di rumah. Jadi tahan sedikit omelannya, ya, lebih banyak memberikan perhatian. Mungkin kata-kata anak saya yang ingin saya pakai, ya. Dia mengatakan, Mam, stop it, stop. Saya nggak butuh trainer, saya nggak butuh coach, saya nggak butuh ahli. Yang saya butuhkan adalah seorang ibu. Just be a mom. Sayang aja, care aja. Udah. Itu udah cukup. Saya bacakan ya, Coach Lucy. Ya, semua tingkat tinggi, stres, dan saya nggak bisa ikutan Zoom. Jadi kebawa suasana ya bijaksana and ngalah aja buat enjoy. Meski harus menahan diri, nggak bebas belajar dengan contoh ini. Anak merasa lebih pintar. Hahaha. Iya, terima kasih Bu, paham. Ya, kalau Ibu Rosalia Amelia, karena dengan pengalamannya beliau pasti sudah sangat bisa mengelola ya, gitu, sangat bijaksana dari jawaban-jawabannya. Terima kasih loh Bu, kita semua diingetin dengan pertanyaan Ibu, karena pasti yang lain juga ngerasain Bu, seperti Ibu. Rumah jadi lumayan rame gitu ya, dengan teriakan-teriakan, karena semua orang stres. Ya, semoga pandemi cepat berlalu. Saya jadi teringat ya, sebetulnya ketika seseorang emosional, ketika seseorang ada yang nggak nyaman ya, misalnya dengan kata-kata atau dengan marah-marah, kita perlu menyadari juga bahwa dia pun pasti ada sesuatu di dalamnya, sehingga dia begitu gitu ya. Dengan memahami itu kita rasanya lebih ya udahlah gitu. Ya, jadi yang punya masalah tuh bukan kita aja tapi dia sendiri gitu. Apalagi itu anak kita sendiri ya. Terima kasih nih Coach Lucy. Ada lagi teman-teman mungkin pertanyaan terakhir? Silahkan di chat atau buka aja mic-nya. Ya, silahkan di chat atau buka mic langsung seperti Pak Mahyudi tadi. Iya. Ada? Bu Silvani senyum-senyum dari tadi sampai sekarang. Iya benar. Bu Silva senyum-senyum. Manis banget. Apakah ada yang mau dikatakan? Silahkan. Selamat malam Bu Lucy, terima kasih Bu. Senyum-senyum karena ketampar ya Bu. Ketampar sayang Bu, ketampar sayang. Kayaknya apa yang dari awal apa yang Bu Lucy sampaikan tentang metamorfoses itu gitu ya, wah iya bener ya gitu ya. Terus pengalaman-pengalaman dengan anak-anak juga gitu ya. Terus saya juga Bu Lucy, saya baru aja ngalamin nih bulan lalu anak saya yang bungsu sekarang semester 5 kuliah di arsitektur. Itu tuh impian dia sejak SMP, tahu-tahu dia bilang, "Mah, kalau nanti aku udah lulus, boleh nggak aku pengen traveling aja?" Katanya gitu, pengen jadi penerjemah katanya. Kok tiba-tiba belok ya jauh. Tapi saya bilang, "Oh oke, tapi kamu selesaikan dulu yang sudah kamu mulai," gitu. Walaupun dalam hati, mampu nggak ya ibunya tuh? Di travel blog kan kaya Bu, banyak uangnya. Iya. Benar ya. Saya anak-anak sekarang ya. Iya, gitu. Beberapa hal juga saya udah coba praktek ya waktu anak saya pertama. Yang pertama ya sekarang juga semester 5 dia tamat SMA itu dia nggak langsung kuliah karena punya kendala gitu ya. Terus
lingkungan gitu ya, tantenya, uaknya, terus sepupu-sepupunya dorong dia untuk tes di STAN waktu itu. Nah, waktu itu saya tahu dia tuh pengennya tuh desain dari SMA itu, dia udah waktu ada pameran pendidikan gitu, dia belum tahu, kalau adiknya udah tahu ya mau arsitektur waktu SMP. Nah, dia tuh belum tahu, tapi waktu ada pameran di sekolahnya, dia bilang pulang sekolah SMA 2, kelas 2 gitu, dia bilang, "Mah, kayaknya aku mau masuk desain," gitu. Saya pikir dia akan lebih ke teknik gitu ya. Kenapa gitu? Karena tadi waktu lihat pameran, begitu di stand yang jurusan desain, dia tuh terpaku dan nggak bisa kemana-mana lagi gitu kan. Oh, saya pikir, saya bersyukur dia ketemu gitu ya passion-nya. Terus begitu ke dia, ini dengan segala pertimbangan lah, keluarga semua bilang, masuk ini," gitu, masuk STAN. Nah, dia ikutin tesnya. Iya. Tapi pas lulus gitu ya, tapi dia minta izin juga ke saya, "Boleh nggak saya ambil ikut tes juga untuk desain?" Dia bilang, "Oh boleh," saya bilang gitu. Terus dia bilang, ada satu dia udah masuk lulus gitu, harus ospek gitu ya, dan yang waktu bersamaan dia harus tes fisik ke Jakarta gitu untuk STAN itu gitu. Semua dorong dia untuk ikut di STAN. Jakarta, STAN. Dia tuh dilema gitu ya. Terus saya bilang sampai ada untuk tes fisik dia dihadiahin sepatu apa gitu-gitu ya sama keluarga gitu. Itu jadi pressure juga buat dia gitu. Terus tapi saya ingat gitu, saya tuh jangan ambil keputusan buat dia gitu ya, saya sendiri gitu ngingetin diri. Karena kedepannya dia yang jalani, saya nggak mau kalau dia ketemu satu tantangan gitu, terus dia merasa itu karena keputusan yang diambil oleh orang lain gitu. Nah, terus saya bilang, "Kakak jangan berlama-lama gitu ya. Apapun yang Kakak putuskan, Kakak Mama support," gitu. Terus dia bilang, "Sebenarnya aku sudah memutuskan dari kemarin, aku tuh tetap akan ambil desain." Jadi tuh dia juga kecewa gitu karena seluruh keluarga mendorong dia STAN. Padahal saya nggak pernah bilang, "Kamu harus STAN," enggak. Jadi, "Kamu mau tes desain? Ayo tes desain," gitu ya. Terus terakhir ya sudah. Nah, sekarang dia merasakan sulitnya ngerjain tugasnya apa segala, tapi dia enjoy. Nah, itu yang saya syukuri gitu ya. Gitu. Ya saya belajar. Boleh nambahin sedikit Bu Silva ya, supaya meluruskan apa yang harus diluruskan gitu ya untuk para orang tua. Penting soalnya Bu Silva ini contoh yang bagus banget loh Bapak dan Ibu. Kita kasih hati dulu dong, yang bisa kasih reaction, kasih hati dong buat Bu Silva. Wah, luar biasa ya, contoh ibu yang memahami kebutuhan anaknya gitu ya. Nah, saya tadi tertarik dengan kata-kata Bu Silva yang mengatakan begini, saya tidak mau mengambil keputusan untuk dia gitu ya, biar dia mengambil keputusan sendiri. Nah, ini kan jadi tren kan ya Bapak dan Ibu ya, bagaimana orang tua tuh harus memberi kebebasan kepada anak-anaknya dan sebagainya. Bahwa anak-anak punya jalan hidup sendiri, itu jadi tren ya, sesuatu yang dianggap baik dilakukan oleh orang tua. Saya mau mengingatkan Bapak dan Ibu, betul sekali yang dikatakan seperti itu. Namun hati-hati, ketika kita memang sudah menyiapkan anak kita dari kecil untuk bisa mengambil keputusan, dan anak kita sudah membuktikan dia mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan dia, baru boleh kita berikan dia kebebasan itu. Jadi kalau dari kecil dimanja-manja, disayang-sayang, semua dipenuhi, kemudian pada saat dia mau mengambil keputusan kita bebaskan, bubar itu, ya, karena dia belum siap untuk mengambil keputusan. Kalau Bu Silva kan tadi kan cakep, anaknya udah siap, Bu Silva pasti sudah mendidik anaknya dengan baik untuk bisa mengambil keputusan-keputusan. Jadi mau ngingetin buat para pendengar maupun Bapak dan Ibu yang ada di sini, penting untuk kita menyiapkan anak-anak kita mengambil keputusan dan membantu mereka untuk membuktikan bahwa keputusannya itu benar gitu ya, dalam perjalanan kehidupan mereka sampai mereka dewasa gitu ya, atau remaja yang menjelang dewasa, sehingga mereka siap untuk mengambil keputusan sendiri. Kalau enggak bahaya ya. Iya betul. Bu Lucy, boleh nggak saya tambahin sedikit gitu? Dong. Mungkin saya juga bukan orang tua yang sebegitunya juga gitu ya. Saya juga dalam membesarkan anak tuh pasti banyak salah, trial and error, banyak masih harus belajar. Cuma saya juga belajar untuk, kan tadi Bu Lucy bilang yang terpenting tuh kita kenali diri kita. Nah, saya belajar untuk mengajak anak-anak untuk kenali apa yang sebenarnya kamu inginkan dan apa sebenarnya ingin kamu jalani, dan yang paling kamu mampu menghadapi resikonya gitu.
kan setiap keputusan pasti ada konsekuensi gitu ya Bu ya. Kalau dia pilih stan ada konsekuensinya, kalau dia pilih desain ada konsekuensinya. Saya pikir saya kan nggak dua-dua dunia yang saya bukan dunia saya gitu. Jadi kamu kenali keinginan kamu, apa yang kira-kira konsekuensi ke depannya yang paling mampu kamu hadapi gitu. Jadi ketika kamu ada, karena saya bilang gini, ketika kamu ambil keputusan tidak ada kata mundur gitu kata saya. Jadi rada ngancem juga gitu. Jadi supaya dia betul-betul merenungkan keputusannya gitu. Kasihan gitu waktunya udah 1 tahun gitu ya. Tapi ya walaupun sebenarnya kalaupun terjadi misalnya itu ya kita ya saya juga belajar untuk berbesar hati. Tapi saya di awal tuh gitu Bu. Gitu, apa yang paling kamu inginkan gitu. Ya, good Bu, emang begitu ya. Terima kasih loh Bu Silva udah sharing kepada kita semua. Terima kasih Bu Silva. Luar biasa. Thank you. Wah, senangnya melihat kalau semua orang tua kayak gini negara aman ya. Jauh dari bener dari orang tua. Belajar banyak juga tuh dari Bu Oki. Iya. Bu Oki masih boleh. Satu lagi boleh ya? Ini iya, satu lagi boleh ya. Saya mau di sini ada yang bertanya nih. Boleh. Coach Lucy ya. Selamat malam Bu, izin bertanya. Saya seorang yang introvert, agak sulit untuk bersosial terhadap orang-orang dengan karakter yang berbeda. Sering tidak enakan dan terkadang saya takut menyinggung atau menyakiti perasaan orang-orang baru. Bagaimana prosesnya untuk perubahan diri dengan masalah tersebut? Silakan. Terima kasih. Wah, pertanyaannya relevan banget ya. Setiap orang pasti pernah ngalamin gitu tuh. Ibu siapa tadi Mbak Oki? Ibu Yeni. Bu Yeni, setiap orang pernah ngalamin itu Bu. Ya, kalau di buku saya itu jadi si ulat gitu ya. Takut nyakitin orang, takut salah gitu. Itu Bu Yeni. Oke. Yerin ya. Sorry. Bu Yarin ya. Nah, apa yang bisa dilakukan gitu ya? Pertanyaannya Bu ya. Nah, ini uniknya manusia Bu gitu. Manusia itu sering bikin film di kepalanya yang belum tentu terjadi. Jadi contoh misalnya saya sama misalnya sama Pak Bambang, misalnya contoh ya Pak, mohon maaf nih dijadikan contoh. Misalnya saya lagi bicara di forum ini sama Pak Bambang, terus saya ngelihat Pak Bambang itu sibuk sendiri untuk nulis-nulis gitu. Langsung film terjadi. Jangan-jangan apa yang saya sampaikan itu nggak menarik. Sehingga Pak Bambang sibuk sendiri. Atau tadi kata-kata saya tuh bikin Pak Bambang tersinggung ya, sehingga dia marah sama saya. Aduh, nanti kalau ketemu lagi di Indonesia belajar gimana ya? Nanti kalau ketemu sama Pak Bambang kemudian hari, pasti dia akan lebih marah lagi sama saya. Jangan-jangan saya jadi nggak bisa berteman nanti sama Pak Bambang. Ya, nanti dulu kejadiannya belum tentu gitu lagi gitu ya. Nah, kita itu seringkali kayak gitu Bu Yerin gitu. Jadi rasa nggak enak itu seringkali muncul dari pemikiran-pemikiran kita. Mari kita sadari sebetulnya tingkah laku kita yang nggak enak itu didahului oleh perasaan takut menyinggung, misalnya. Ya kan? Takut menyinggung itu sebetulnya didahului lagi sama pikiran. Pikirannya apa? Pikirannya tadi, jangan-jangan. Nah, itu Bu Irin yang harus dibenerin. Jadi pada saat Ibu mulai bikin film, stop, matiin filmnya Bu. Nggak usah diterusin, channelnya diganti. Channelnya diganti ke channel yang lain, atau stop aja gitu, atau channelnya diganti yang senang-senang, ngebayangin lagi pengalaman-pengalaman sama anak-anak main, sama suami gitu ya, yang senang-senang aja gitu ya. Nah, berarti yang harus dilakukan pertama adalah sadari saat kapan saya merasa tidak enak sama orang. Pada saat itu apa sih yang saya rasain sungguh-sungguh, apa yang saya pikirin saat itu. Nah, setelah Ibu menyadari, ya kan, jadi sadar kan. Seringkali kita nih nggak sadar apa yang kita lakukan loh Bapak Ibu. Nah, ketika udah sadar, baru kemudian ngikutin nih di sini ada tabel Pirala namanya. Tabel pikiran, perasaan dan laku. Ya, pikir, rasa, laku. Tabel Pirala itu persis seperti itu Bu Yerin. Bagaimana kita menyadari apa sih yang kita lakukan? Sebetulnya perasaannya kayak apa? Pikirannya kayak apa? Nah, kalau udah sadar, besok-besok bisa kita kelola. Kalau belum sadar, kita jadi orang otomatis gak enakan. Ada orang bersikap aneh, kita jadi takut, gitu ya. Nah, itu nomor 1 sadar dari saya. Ikutin aja tabel Piralanya. Atau kalau misalnya enggak, kan Ibu belum punya bukunya, Ibu WhatsApp saya, nanti saya bisa kirimin tabelnya, jadi Ibu bisa pakai, ya. Kalau misalnya Ibu perlu.
Pertanyaannya seperti itu kan ya Bu ya. Nah, jangan juga Semoga menjawab ya Bu Yerin. Terus juga satu lagi introvert. Bu, ini Lucy. Ya, kelihatannya introvert apa ekstrovert? Ayo, Bapak dan Ibu. Introvert atau ekstrovert? Ayo. Yo. Yang bilang Coach Lucy introvert, kasih apa ya? Kasih hati. Kalau yang enggak artinya enggak. Ekstrovert, kata Bu Yerin. Ya. Nah, saya kalau di tes psikologi, introvertnya tinggi sekali Bu ya. Tinggi sekali. Jadi saya itu sangat merasa nyaman sendirian mengambil energi dengan meditasi, baca buku, ya. Tetapi pada saat dibutuhkan, kayak sekarang nih ngobrol sama Bapak dan Ibu, saya bisa jadi ekstrovert. Artinya apa? Yang namanya introvert atau ekstrovert itu bisa dilatih. Jadi ada yang bawaan, ya, introvert bawaan, ada yang karena latihan-latihan kita bisa jadi ekstrovert juga. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah takut dengan kotak-kotak itu, Bu Yerin. Kalau Ibu Yerin merasa diri introvert, latihan aja, lebih banyak berkomunikasi dengan orang. Nanti Ibu bisa jadi agak-agak sedikit introvert, agak-agak sedikit ekstrovert. Tapi di situasi-situasi yang memang nyaman, lagi sendirian, balik lagi jadi introvert. Ya nggak apa-apa. Gitu Bu. Meditasi, latihan KSH, benar Bu Rosa, ya Bu Rosalia. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Yerin ya. Kalau enggak WhatsAppan lagi sama aku. Semoga menjawab ya. Ya, ini sebagai yang terakhir ya, Coach Lucy, karena waktunya juga sudah hampir habis. Ini hanya ucapan aja dari Bu Rosalia. Terima kasih Bu Lucy, Bu Oki. Semoga kita sebagai orang tua lebih terbuka, bijaksana, mengelola emosional, dan bisa mengerti anak kita maupun cucu yang ingin dimengerti. Amin Bu Rosalia, semoga kita semuanya menjadi semakin lebih baik ya, setiap hari kita bertumbuh sedikit demi sedikit, Sebagai yang terakhir kita foto bersama dulu, boleh? Ayo. Dan sambil menunggu teman-teman untuk membuka kameranya, terima kasih banyak loh Coach Lucy atas sharingnya pada malam hari ini, sangat berguna untuk kita semuanya. Terima kasih juga partisipasi teman-teman semuanya yang hadir. Terima kasih juga Mbak Oki sudah diajak ngobrol, dan terima kasih teman-teman semua sudah mau hadir dan berdiskusi dengan kita semua. Silaturahmi bisa kita lanjutkan ya. Ya, nanti dilanjutkan ya. Teman-teman, semua informasi tentang Bu Lucy akan ada di WA Group Indonesia Belajar dengan Idayanti Sudiro. Teman-teman nanti bisa tanya ke saya pasti akan bagikan yang tadi ya, sosial media dan nomor handphone dan semuanya. Silakan Mas Dio, bisa dibantu untuk fotonya. Baik, iya Bu Oki. Saya bantukan untuk foto ya. Bapak dan Ibu, saya izin untuk fotokan. Foto dilakukan 2 kali. Untuk foto yang pertama, 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar untuk foto yang kedua. 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih semua teman-teman. Sampai berjumpa minggu depan ya, jam 19.30. Terima kasih. Malam Bu Oki. Salam sehat semua. Terima kasih Bu Lucy, Bu Oki.